Kisah Syekh Asyadzili, penemu kopi pertama kali. Kisah pengembaraan seorang muslim selalu tidak terlepas dari kopi. Kemanapun orang muslim menyebarkan agamanya, kopi selalu dibawa. Namun sekarang, kopi bukan hanya minuman para wali atau mualim saja. Minuman khas ini sudah dinikmati semua orang dari berbagai agama dan lapisan. Kopi merupakan salah satu komoditas di dunia yang dibudidayakan lebih dari 50 negara di dunia. Lalu, siapa sebenarnya penemu kopi ini? Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Husaini Al-Hadrami dari marga Al-Aidrus 1070 Hijriah sampai 1113 Hijriah dalam kitabnya Innasus Sofwa bi Anfasil Gahwa mengatakan biji kopi baru ditemukan akhir abad ke-8 Hijriah di Yaman oleh Imam Abul Hasan Ali As-Sadzili bin Umar bin Ibrahim bin Abi Hudaimah Muhammad bin Abdullah bin Al-Faqih Muhammad Disa'in. Nasabnya bersambung hingga kepada sahabat bernama Khalid bin Asad bin Abil Is bin Umayyah Al-Akbar bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bin Husay. Informasi dari Madras Rabit menyebutkan beliau adalah pengikut Thariqat Syadziliyah, bukan pendirinya, karena pendiri Thariqat Syadziliyah Al-Imam Qutb Sayyidina Abi Hasan As-Sadzili bin Abdullah bin Abdul Jabbar Al-Hasani As-Sadzili radhiyallahu an bersambung nasab kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, telah wafat pada tahun 828 Hijriah. Dalam penemuan biji kopi, Imam Abul Hasan As-Sadzili mendahului Imam Abu Bakar Al-Aidrus, sehingga Imam Abul Hasan adalah penemu biji kopi, sedangkan Imam Abu Bakar Al-Aidrus adalah penyebar kopi di berbagai tempat. Beliau mengubah syair mengenai kopi sebagai berikut. Wahai orang-orang yang asyik dalam cinta sejati dengannya, kopi membantuku mengusir kantuk. Dengan pertolongan Allah Ta'ala, kopi mengingatkanku taat beribadah kepadanya dikala orang-orang sedang terlelap. Qahwa atau kopi, Qaf adalah qut, makanan, Ha adalah huda, petunjuk, Waw adalah wud, cinta, dan Ha adalah hiyab, pengusir kantuk. Janganlah kau mencelaku karena aku minum kopi, sebab kopi adalah minuman para junjungan yang mulia. Biji kopi berasal dari tanah Arab, dan kata kopi sendiri berasal dari bahasa Arab qahwa yang berarti kekuatan, karena pada awalnya kopi digunakan sebagai makanan berenergi tinggi. Kata qahwa kemudian menjadi populer di Eropa sebagai kafe yang berasal dari bahasa Turki dan kemudian berubah lagi menjadi kopi dalam bahasa Belanda. Penggunaan kata kopi inilah yang diserap ke dalam bahasa Indonesia hingga menjadi kata kopi yang kita kenal saat ini. Kisah penemuan kopi. Syekh Ali bin Umar As-Sadzili Al-Yamani di Indonesia dikenal sebagai Syekh Abul Hasan As-Sadzili. Kisah penemuan kopi pertama kali berawal dari perjalanan beliau. Dikisahkan ketika beliau dalam perjalanan untuk uzlah dan khalawat mengasingkan diri dari berbagai hiruk pikuk dunia. Beliau terus berjalan sepanjang hari. Saat malam hari datang, beliau tiba-tiba di suatu daerah yang memiliki pepohonan lebat. Tempat itu juga dipenuhi dengan binatang liar dan buas. Maka Imam As-Sadzili memutuskan untuk memanjat suatu pohon yang tinggi untuk menghindari serangan binatang buas. Ketika sampai di atas, beliau menemukan pohon dipenuhi
dengan buah-buahan yang berupa biji-bijian kecil. Lalu beliau memetiknya dan memakannya. Anehnya, setelah itu beliau tidak merasakan kantuk sama sekali sepanjang malam. Saat pagi menjelang, beliau mengambil kembali beberapa dari biji-biji tersebut untuk dimakan di dalam perjalanannya, dengan tujuan menghilangkan rasa kantuk. Ketika biji-biji itu mulai kering, beliau tidak langsung memakannya, melainkan memanggangnya terlebih dahulu di atas api, kemudian menyeduhnya dengan air dan meminum air seduhan tersebut. Akhirnya menyebarlah minuman kopi ke berbagai penjuru negeri. Setelah sekian lama minuman kopi dikenal di bumi Arab, terjadi perdebatan pendapat di antara para ulama mengenai hukumnya. Beberapa ulama berpendapat tentang keharaman kopi dan sebagian mereka menghalalkannya. Perbedaan ini terus berlanjut hingga terjadi perdebatan serius antara ulama, dan fitnah pun beredar di negeri Syam. Lantas hal itu dihentikan oleh Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi dengan berfatwa akan kehalalannya. Lalu beliau bersyair dengan 2 bait syair. Biji kopi itu halal, sungguh mereka para pelarang telah melarangnya. Bagaimana bisa mereka menyatakan hal itu haram, sedangkan aku meminumnya? Akhirnya pendapat Syekh Abdul Ghani itu dikuatkan oleh seorang ulama yang bermimpi bertemu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpinya, beliau menanyakan perihal perkara kopi itu kepada Nabi. Bagaimana hukumnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, malaikat akan terus senantiasa memintakan ampun bagi si peminum kopi selama aroma rasa kopi tersebut masih tersisa di mulutnya. Allahu a'lam. Imam Najmuddin Al-Ghazi berkata dalam kitab Al-Qawaqid Asy-Syairah fi A'yan Al-Mi'ah Al-Ashirah bahwa orang yang pertama kali menjadikan kebiasaan minum kopi sebagai minuman berkhasiat adalah Habib Abi Bakar bin Abdullah Al-Idrus, Shahibur Ratib Kubra Al-Idrus. Beliau membuat racikan kopi dari buah pohon bun. Para ahli sejarah menyebutkan abad ke-13 kopi menyebar ke Afrika Utara, negara-negara Mediterania dan India pada abad 14 dan 15. Budaya minum kopi menyebar di Turki, Mesir, Syria, Persia. Sedangkan di Indonesia, sejarah kopi tidak lepas dari masuknya Belanda yang membudidayakan tanaman kopi pada tahun 1696 sampai 1706. Wallahu a'lam bishawab.